Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat ahli al-fadaili wal karamat. Kalam bermula dengan bismillah, dilanjutkan dengan alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah, maka nikmat Allah semua sempurnalah sudah. Hadratul mukarramin, hadratul muhtaramin, para yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Dwi, lalu kemudian ustaz kita, guru kita yang bernama Suki. Masya-Allah tabarakallah. Enggak beda jauh saya sama beliau. Beliau ganteng, saya lebih ganteng daripada beliau. Saya itu kelahiran Makkah. Walaupun saya itu kelahiran Makkah, ada yang lebih lama, ada yang lebih lama daripada saya. Siapa itu? Onta. Siapa? Pelajaran yang kita dapati dari onta itu apa? Bahawa seapapun gelarnya engkau, seapapun kehebatannya engkau, seapapun jabatannya engkau, seapapun namanya engkau, jangan sampai engkau sombong. Tidak ada gunanya engkau ini sombong. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Ilmu, harta, jabatan, nama, semua yang engkau dapati itu seperti tetesan air. "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Kayak gini nih. Nanti engkau kalau jumpa sama orang sombong, tunjukin kepada dia. Kayak gini engkau dapat. Oleh itu maka jangan sampai engkau sombong. Tidak ada gunanya engkau ini sombong. Lihatlah ustaz-ustaz, syekh, kiai-kiai, mereka kalau buka acara mesti dan pasti berkata, Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Lebih bagus engkau ini ada perasaan enggak layak masuk surga, enggak kuat dengan api neraka, daripada ada perasaan saya ini penghuni surga, lalu kalian ini di neraka. Enggak boleh. Lebih bagus ada perasaan, ya Allah, saya enggak layak masuk surga, enggak kuat dengan api neraka. Lebih bagus ada perasaan itu. Ilahi las tulil firdausi ahla. Ya Allah, enggak layak masuk surga ya Allah. Terus engkau ini mau kemana? Mau apa engkau di dunia ini? Wala aqwa ala nari jahimi. Enggak kuat dengan api neraka ya Allah. Engkau ini mau apa? Mau kemana engkau? Ditawarin surga enggak layak, ditawarin neraka enggak kuat, terus engkau ini mau apa? Fahabili taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azim. Masya Allah, tabarakallah. Siapa itu yang ada di layar foto ini? Siapa itu? Lebih ganteng di sana apa di sini? Masya Allah, tabarakallah, tabarakallah. Mudah-mudahan majlis kayak gini insya Allah selalu, semua yang ada di sini insya Allah selalu dicintai oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kalau engkau ingin tahu bahawa engkau ini sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lihatlah pas ketika berkumandang azan. Apakah ketika berkumandang azan engkau langsung ambil wuduk, langsung solat apa enggak? Apa suka nunda solat? Begitulah caranya kalau engkau ingin tahu bahawa Allah itu sudah cinta sama engkau apa enggak. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ketika berkumandang azan, hayya 'alas salat. Apakah kita langsung ngambil wuduk, langsung solat? Apakah kita nunda? Kita ngambil contoh. Andai bosnya engkau, bos pekerjaannya engkau, manggil engkau, sinilah engkau, gimana sikap kita? Siap. Yang manggil kita ini adalah bos pekerjaan, bos dunia. Tapi ingatlah, ada yang lebih hebat daripada bos pekerjaan, yaitu siapa? King of the King, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah manggil kepada engkau, hayya 'alas salah, ayolah solat. Kenapa? Karena di dalam solat itu semua cita-citanya engkau ini akan tercapai, semua urusannya engkau ini akan lancar insya-Allah. Itulah salah satu caranya kalau engkau ingin tahu bahawa Allah itu sudah cinta sama engkau apa enggak. Lalu kemudian kita ngambil contoh juga untuk hamba Allah yang sudah dicintai oleh Allah. Allah kalau cinta kepada hambanya, maka Allah itu perintah kepada malaikatnya, lalu malaikatnya itu perintah kepada manusia yang ada di bumi ini. Inni uhibbu fulanan, saya itu cinta kepada hamba ini. Ini perintah Allah kepada malaikat, lalu malaikat itu perintah kepada manusia. Fa'ahibbu fayuhibbuhu ahlul ardi wa ahlus sama. Lihatlah Ustaz Abdul Samad, Masya Allah, Tabarakallah. Itu salah satu tanda dan bukti bahawa Allah itu sudah cinta kepada beliau. Masya Allah. Pergi ke mana berada, masyarakat umat Islam suka mendengar ceramahnya beliau, suka mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan semua yang ada di sini insya-Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian kalau engkau ingin tahu bahawa Allah itu sudah ridha sama engkau apa enggak, lihatlah ridanya orang tuamu engkau terhadap engkau. Kalau orang tuanya engkau ini sudah ridha terhadap engkau, itulah ridanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridha Allah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Gelar yang paling hebat yaitu adalah radhiyallahu anhum wa radu an. Bukan gelar yang paling hebat S1, S2, S3, profesor, doktor, enggak. Ini gelar dunia, gelar yang harus diagungkan oleh engkau, yaitu adalah radhiyallahu anhum wa radu an. Mudah-mudahan semua yang ada di sini diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua yang ada di sini insya-Allah bisa nyusul ke tanah suci Makkah bersama beserta keluarganya, umrah dengan haji insya-Allah. Nanti kalau kalian datang ke Mekah, kalau ingin jumpa sama saya, yaitu adalah naik ke lantai 2 pintu King Fahad. Bukan sombong, bukan muji diri sendiri. Saya itu guru ngaji di sana. Santri-santri ini, santri saya itu seperti sekitar 40 orang. Kalau ada santri saya yang enggak hafal Al-Quran, maka akan dipukul sama saya. Akan dipukul sama saya. Baliklah engkau. Tidak ada gunanya engkau ini datang ke Masjid Al-Haram lalu engkau ini enggak hafal. Itulah yang namanya guru. Harus keras, tegas, lucu, supaya anak-anak ini bisa cepat hafal Al-Quran. Banyak orang yang bisa wakaf tanah, banyak orang yang bisa wakaf rumah, banyak orang yang bisa wakaf masjid, banyak orang yang bisa wakaf mobil.
tapi belum tentu begitu juga banyak orang yang bisa wakaf anak-anak ini. Masya Allah, tabarakallah. Anak-anak ini juga pun harus diwakafkan. Diwakafkan ke mana? Ke Darul Quran. Diwakafkan ke mana? Ke pesantren. Kenapa saya berkata gitu? Saya itu sayang kepada adik-adik saya ini. Ini seperti adik-adik saya, bukan anak-anak saya. Kenapa saya berkata gitu? Karena saya belum jadi bapak. Beda dengan Ustaz Subki, beliau bukan cuma bapak, kakek, Masya Allah. Panjang umurnya, banyak amalnya, banyak rezekinya, banyak hartanya, banyak bininya. Padahal saya itu cuma mancing, ternyata beliau berkata amin. Ingatlah Ustaz, di sana ada CCTV. Tapi enggak apa-apa Ustaz. Nanti kalau ibu itu bertanya, untuk siapa amin itu? Bilanglah, untuk anak saya. Anak yang mana? Carilah anak-anak itu. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan semua yang ada di sini, adik-adik saya ini bisa hafal Al-Quran. Lalu kemudian itu, saya enggak layak dipanggil Syekh. Minta tolong, jangan panggil saya Syekh, jangan panggil saya Ustaz, jangan panggil saya Kiai. Kalau ada kata atau kalimat di sini, di sana yang tertulis Syekh, tolong dihapus. Kenapa? Saya itu bukan Kiai, bukan Ustaz. Saya cuma datang ke sini untuk cerita, bukan untuk ceramah. Saya enggak layak untuk ceramahi kalian, karena kalian itu sudah jadi orang soleh insya-Allah. Laki-laki yang soleh, solatnya di mana? Di mana? Laki-laki yang soleh itu solat berjamaah di mana? Tapi laki-laki yang soleha, solatnya di mana? Di rumah. Ketahuan kan? Nanti kalau ada laki-laki yang soleha enggak mau solat berjamaah dalam masjid, kasihlah kepada dia hadiah. Apa hadiahnya? Mukena. Apa? Abang-abang, ini adik-adik, kalau berkata, untuk apa itu saya solat? Buat apa saya itu solat? Gak apa-apa, gak usah diceramahi anak-anak yang tersebut, yang berkata kayak gini. Kadang-kadang ada anak-anak muda yang berkata, untuk apa saya solat Ustaz? Buat apa saya solat Ustaz? Gak apa-apa, jangan diceramahi. Beginilah ceritanya, beginilah caranya untuk engkau, untuk wahai bapak-bapak dengan ibu, untuk nasihati anak yang tersebut yang berkata, untuk apa saya solat? Beginilah, ajaklah kepada dia, bilanglah, sekarang kita ini solat berjamaah, solat jamaah bersama. Nanti ada masanya kita solat berjamaah untuk engkau. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulah wa wassi' madkhalah wa aghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad. Apakah doa ini enggak ngeri? Ngeri kan? Ingatlah abang-abang yang selalu berkata, untuk apa saya solat? Ingatlah, untuk apa? Jangan diceramahi. Bukan semua orang bisa dapat hidayah dari ceramah. An-naf'u qad yakunu bil irsyad wa qad yakunu bil insyad. Apa artinya? Apa perbedaannya? Irsyad ceramah, insyad lagu. An-naf'u qad yakunu bil irsyad. Banyak orang yang bisa dapat hidayah dari ceramah, tapi pun banyak orang yang bisa dapat hidayah dari lagu. Orang yang berkata, untuk apa saya solat? Begitulah caranya kita nasihati. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang, apa gunanya walaupun hidup. Ibu-ibu yang punya suami Fir'aun, enggak mau solat, cukuplah dikasih si bapa itu lagu, pendengaran lagu sambil ibu masak. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang, apa gunanya? Baru dia sadar, baru dia kepikiran, untuk apa saya hidup di dunia ini kalau saya hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang, apa gunanya? Itulah yang namanya an-naf'u qad yakunu bil irsyad
wa qad yakunu bil insyad. Masya-Allah, tabarakallah. Saya itu terasa bahawa saya itu orang mubadzir, bercerita tentang solat berjamaah, sedangkan di sini masya-Allah semua orang-orang yang soleh ragu. Aminilah. Jamaah kalau ngantuk, saya ikut ngantuk. Mari kita tidur bersama. Bismikallahumma. Jangan dibaca. Saya itu cuma mancing, malah engkau ini mau baca. La ilaha illallah. Lalu kemudian ada 5 perkara, ada 5 cara untuk anak-anak ini bisa hafal Al-Quran. Ada 5 cara, ada 5 perkara untuk anak-anak ini, atau bapak-bapak pun, atau ibu-ibu pun, atau kakak-kakak pun, supaya engkau ini bisa hafal Al-Quran. Yang pertama, diatur waktunya. Yang kedua, mendatangi guru. Yang ketiga, sering mendengar. Yang keempat, berbakti kepada orang tua. Yang kelima, yang itu adalah yang terakhir, berusaha. Kita ngambil poin yang pertama. Ku cempakkan kau kusungai. Yang pertama, diatur waktunya. Jangan berkata, Ustaz, saya ini sibuk Ustaz, saya ini kuliah Ustaz, S1 Ustaz, S2 Ustaz, enggak ada waktunya Ustaz. Saya ini anak kosan Ustaz, enggak ada waktu. Selalu presentasi, diskusi, bohong, pret, omong kosong kau. Begitulah bapak, begitulah ibu. Kalau engkau berkata juga, Ustaz, saya ini cari nafkah Ustaz, enggak ada waktu. Ibu yang berkata, Ustaz, ini saya enggak ada waktu Ustaz, saya itu masak, saya ini. Okey, saya hargai ibu, saya hargai bapak, semua. Tapi ingatlah apa yang dipesankan oleh Nabi. Nabi enggak berkata ibadahlah 24 jam, enggak. Nabi enggak berkata kayak gini. Nabi berkata apa? Sa'atun wa sa'ah. Semua ada saatnya. Ada saatnya engkau cari nafkah, ada saatnya engkau masak, ada saatnya engkau ngajar, belajar. Duduklah sama anak ini, tanyalah kepada anak ini, hari ini engkau hafal sampai mana? Engkau ini dapat ilmu apa? Apa yang disampaikan oleh khatib? Tanyalah kepada dia. Jangan cuman pergi balik, bolak-balik, pergi ke Jumat, lalu enggak ada artinya, cuman datang ke sini lalu tidur. Ketika khatib berkata, Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, baru dia dengar. Enggak ada artinya. Tanyalah anak itu apa yang disampaikan oleh khatib barusan. Tanyalah supaya cepat faham. Yang pertama, diatur waktunya. Aturlah waktu itu. Jangan berkata ini saya sibuk. Engkau ini sok sibuk di dunia. Ingatlah, urusan dunia ini enggak akan selesai. Dari urusan ini, ada urusan ini, ada urusan ini, ada urusan ini, ada urusan ini. Betul apa enggak, Pak? Kita ngambil contoh 5 ayat. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Gimana suara saya? Indah? Apalagi kalau engkau sama saya, lebih indah insya-Allah. Masya Allah, tabarakallah. Aturlah waktunya engkau. Jangan berkata ini saya sibuk, jangan berkata enggak ada waktu. Ambillah 5 ayat. Mampu tambah, enggak mampu kurangi. Kita ngambil 3 ayat aja. 3 ayat setelah subuh, 3 ayat duhur, 3 ayat asar, 3 ayat maghrib, 3 ayat isya. 3 kali 5 bisa jadi berapa ayat ibu? Berapa ibu? Berapa pak? Berapa bang? 3 kali 5 bisa jadi 15 ayat. 15 ayat ini bisa jadi 1 halaman, bisa jadi 2 halaman, bisa jadi 2 lembar, bisa jadi pun 1 lembar. Betul apa enggak?
Ini menunjukkan kepada kita bahawa kita itu ada waktu. Ingatlah pesan saya untuk diri sendiri dan untuk kalian. Bulan Ramadan ini seperti tamu. Tamu ini luar biasa. Siapa itu? Bulan Ramadan. Beliau itu datang setiap tahun cuma hanya satu kali. Lalu kemudian bagaimana sikap kita untuk dia? Kita itu harus jemput dia dengan cara yang baik. Kenapa saya berkata gitu? Belum tentu tahun ke depan kita itu bisa jumpai bulan Ramadan. Anggaplah bulan Ramadan ini bulan yang terakhir bagi engkau. Tapi kalau engkau meremehkan, enggak usah saya khatam, enggak usah saya baca. Nanti tahun ke depan ada, mana tahu tahun ke depan engkau ada di dalam kuburan. Oleh itu maka bacalah Al-Quran, hafallah Al-Quran. Engkau mau dengar apa yang saya sampaikan, alhamdulillah. Engkau enggak mau mendengar apa yang saya sampaikan, innalillah. Rasakan nanti. Yang pertama, diatur waktunya. Yang kedua, mendatangi guru. Guru yang pertama, sekolah yang pertama di dunia ini adalah ibu. Siapa? Bukan guru, bukan ustaz, bukan kiai, bukan syekh. Enggak. Guru yang pertama, sekolah yang pertama di dunia ini adalah ibu. Al-ummu hiyal madrasatul ula. Ibu saya itu bukan ustazah, bukan hafizah, tapi ibu saya itu ada perasaan dendam terhadap diri sendiri. Apa kata ibu saya? Saya itu enggak bisa hafal, mesti anak-anak saya, mesti cucu-cucu saya. Itulah ibu-ibu dulu. Beda dengan ibu sekarang. Ibu-ibu sekarang berkata apa? Ustaz, saya ini bodoh Ustaz. Terus anak saya itu lebih bodoh Ustaz. Bangga dia. La ilaha illallah. Harus ada rasa balas dendam sama diri sendiri. Yang pertama, diatur waktunya. Yang kedua, mendatangi guru. Banyak orang yang Masya Allah suaranya indah, tapi karena dia itu enggak mau mendatangi guru, maka bacaannya dia itu salah. Kita ngambil contoh, dia sangka bahwa bacaannya dia itu benar, sedangkan bacaannya dia itu salah. Kita ngambil contoh, la in syakartum la azidannakum. Allah, ya Allah, jemaah ini harus dipaksa ya. Diulangi lagi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadida. Dia sangka bahwa bacaannya dia itu benar karena suaranya dia itu indah. Itu salah, itu salah bro, salah guys. Kata ulama, kata kiai dulu, man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang enggak berguru, maka gurunya itu setan. Kita sekarang kalau bertanya sama siapapun, siapa gurunya engkau, dia mesti jawab, dia mesti berkata tabayatubu YouTube. Siapa gurunya engkau? YouTube. Siapa gurunya engkau? Google. Pantesan banyak salahnya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Bapak-bapak, ibu-ibu punya Instagram? Punya? Tolonglah follow saya. Nama saya di Instagram abdulbasit_musfi. Follower saya 66.800. Agak sombong sedikit. Enggak boleh, enggak boleh. Follow lah saya. Ibu-ibu, bapak-bapak, nanti kalau pulang ke rumahnya, tulislah di YouTube, di search Abdul Basit Musfi. Kalau nampak, alhamdulillah. Kalau enggak nampak, innalillah. Berarti paket internet engkau ini sudah habis. Belilah 4 giga. Masya Allah, tabarakallah. Ini sekarang yang lagi edit video-video saya, yaitu adalah Abang Iqbal. Abang Aqil namanya. Masya Allah. Beliau itu pintar. Nanti kalau ada acara wedding, kalian ini kalau ada acara wedding atau kalau ada acara kematian, ada wedding, bilanglah amin. Amin.
Nanti kalau ada acara wedding, ada acara kumpulan, ada acara tabligh akbar, ada acara apa-apa, langsung telefon Abang Aqil. Masya Allah, beliau fotografer. Ketika saya salaman sama Abang Dwi, lalu pelukan, lalu difoto sama beliau. Masya Allah, rasanya seperti artis TV One. Memang beda, Masya Allah. Ini nomornya. Berapa nomornya engkau? Nanti ya. Nanti siapapun yang butuh fotografer langsung hubungi Abang Aqil. Ambil nomornya beliau, nomor WA-nya beliau ambil. Tapi jangan lupa ambil nomor rekening saya dulu. Ketika engkau mau transfer ke saya dulu, baru ke beliau. Yang pertama, diatur waktunya. Yang kedua, mendatangi guru. Yang ketiga, sering mendengar. Ini saya buktikan saya sekarang Ustaz, bahwa anak-anak ini semua sudah hafal lagu. Bahkan kita enggak pernah nyuruh, dan kita itu enggak pernah maksa kepada mereka bahwa mereka itu hafal lagu, harus hafal lagu. Ini saya test mereka, ini bukti. Tolong adik-adik, kakak-kakak, abang-abang, mbak-mbak, kita kerjasama ya. Oke? Terpesona, aku terpesona. Lanjut. Hafal kan? Padahal saya itu cuma tes. Ternyata mereka terpesona. Nanti kalau engkau, kalimat apa yang engkau sering disebuti, itulah yang bisa dibawa sama engkau ketika menghadapi sakratul maut. Bayangkan engkau ini mau menghadap malaikat, lalu engkau berkata terpesona, jadi ayam bakar engkau. Ibu-ibu yang selalu berkata hamkoh misi curalo, lalu dijawab sama suaminya si Fir'aun, Delmi harizenu valu. Anaknya engkau ini jadi Fir'aun, nanti baru tahu rasa. Jangan sedikit-sedikit dengar lagu. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, waktu pertama kali. Lanjut. Hafal mereka. Masya Allah, bangga mereka. Kadang-kadang kita itu gak boleh salahin anak-anak. Kadang-kadang salahnya orang tua, gak peduli dengan anaknya. Dia itu gak peduli dengan anaknya. Anaknya dengar apa, lihat apa, keluar sama siapa, bonceng sama siapa. Itu salahnya orang tua, bukan salahnya anak-anak. Duduklah sama anaknya, tanyalah kepada dia apa yang disampaikan oleh khatib. Mana HP-nya engkau? Engkau ini keluar sama siapa? Mana sahabatnya engkau? Sahabatnya engkau ini seperti Nabi Musa apa seperti Fir'aun? Tanyalah. Ini enggak mau tanya, enggak peduli dengan anaknya. Anaknya bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana. Tiba-tiba baru tahu rasa. Tanyalah. Tanyalah orangnya. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, harusnya aku yang di sana. Lanjutlah. La ilaha illallah, la ilaha. Padahal saya itu cuman mancing saya. Ini tanda, ini bukti bahwa anak-anak ini bisa hafal lagu. Begitulah pun anak-anak ini bisa hafal Al-Quran. Jangan berkata, Ustaz saya enggak bisa hafal. Kok bisa enggak bisa hafal Al-Quran? Terus kok bisa hafal lagu? Karena sering mendengar, betul. Oleh itu maka sering mendengar bacaan ayat-ayat Al-Quran. Ibu saya pas waktu mengajarkan kepada saya bagaimana saya menghafal Al-Quran, ginilah caranya, ginilah ceritanya. Lihatlah ibu, lihat ya. Ibu saya itu bukan ustazah, bukan hafidhah, tapi ibu saya itu Masya Allah, tabarakallah. Waktu ibu saya mengajarkan kepada saya bagaimana saya hafal Al-Quran, kayak gini caranya. Ini jatuh ya? Sudah. Ibu saya pas waktu mengajarkan kepada saya bagaimana saya belajar dan menghafal Al-Quran,
Kayak gini caranya. Ibu saya sambil masak, lalu mulutnya itu bergerak membaca ayat-ayat Al-Quran. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula. Itu ibu saya. Tapi ibu-ibu sekarang sambil masak nyanyi hamko misi curalo. Dijawab sama si Fir'aun, Del mihrizinu valo. Pantesan anak-anaknya jadi Fir'aun. Dengarilah yang terbaik, dengarilah solawat. Salatullah salam Allahumma salli wa sallim ala alihi wa sahbihi. Dengarilah solawat-solawat, dengarilah bacaan-bacaan ayat Al-Quran. Ustaz, kita ini bingung Ustaz, mau dengar bacaan siapa Ustaz? Dengar siapa Ustaz? Dengar bacaan siapa? Ya, dengarilah bacaan Abdul Basit Musfi. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Ya. Yang pertama, diatur waktunya. Yang kedua, mendatangi guru. Yang ketiga, sering mendengar. Waktu saya itu menghafal Al-Quran dari usia 4 tahun, selesai menghafal Al-Quran 30 juz di saat usia 10 tahun. Sekarang anak-anak ini usianya berapa? Berapa usianya kalian? Berapa? 12. Hafal berapa juz? Hah? Untuk mendidik anak. Ini Pak, dengari Pak. Untuk mendidik anak, Ibu, dengarilah Ibu. Untuk mendidik anak itu dari usia 1 sampai 12. Itu yang namanya didik anak. Setelah lewat 12 tahun, engkau ini enggak bisa didik anak. Kenapa? Pemikiran anak itu berubah. Saya mau main, mau keluar, mau apa? Mau HP, mau motor, mau ini, mau ini, mau ini, mau ini, mau ini, mau ini. Betul apa enggak? Dari usia 12 tahun sampai 17 tahun, tugas orang tua menjadi anaknya ini seperti kawannya. Sinilah engkau, selalu tukar pendapat. Duduklah sama dia. Abang ini mau jadi apa? Nanti ke depan abang ini mau jadi apa? Mau jadi Nabi Musa atau mau jadi Fir'aun? Tanyalah kepada dia, apa cita-citanya engkau? Tanyalah, duduklah sama dia. Itulah yang namanya wasyawirhum fil amr. Itulah didik anak. Cara didik anak agak gini. Dari usia 1 sampai 12, tugas orang tua harus diarahkan, harus diajarin. Sinilah engkau belajar, ngaji. Sinilah, jangan sedikit-sedikit main. Semua itu ada saatnya. Saya enggak berkata ibadahlah 24 jam, enggak. Duduklah sama anaknya. Sinilah nak, bacalah nak. Setengah jam cukup. 15 menit. Apakah enggak ada waktu sama sekali untuk anaknya? Berarti engkau ini enggak peduli dengan anaknya. Saya ini bukan marah, saya ini sayang sama adik-adik saya. Sayang. Kalau mereka itu buang waktu, cuman hanya buang waktu, mau jadi apa nanti? Mau jadi apa?
Kasihan, buang waktu kayak gini, kasihan. Nanti kita, orang tua ini akan ditanya oleh Allah, anak ini sebagai amanah, engkau ini diajarkan apa? Diajarkan cuman tidur, main, makan, cuman tidur, main, makan, keluar, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini. Kasihanlah. Aturlah waktu mereka, sinilah duduk. Dari usia 1 sampai 12 namanya didik anak. Dari usia 12 sampai 17 tahun, engkau ini harus jadikan anak itu seperti kawannya, tukar pendapat. Tanyalah dia, engkau ini ingin apa? Mau jadi apa? Apa harapannya engkau? Apa keinginannya engkau? Dari usia 17 tahun sampai 24 pun berubah pikirnya. Mau nikah, mau motor pribadi, mau mobil pribadi, mau kerja, mau terbang, mau pindah kota, mau pindah negara. Betul apa enggak, Kak? Betul kan? Ini kisah nyata. Pesan saya untuk kalian, jangan buangi waktunya engkau. Duduklah sama diri sendiri. Saya ini mau jadi apa? Mau jadi ustaz, apa mau jadi pilot, apa mau jadi polisi, apa mau jadi wali kota, apa mau jadi presiden. Duduklah sama diri sendirinya. Jangan buang waktunya Instagram, miligram, kilogram. Tak ada waktunya. Oleh itu maka aturlah waktu mereka. Minta tolong Pak, minta tolong Ibu, aturlah anak-anak itu. Jangan dibiarkan. Saya ini bukan keras, enggak. Saya ini sayang sama adik-adik saya. Ini seperti adik-adik saya ini. Andai saya guru di sini, kalau mereka itu enggak hafal, saya akan pukul mereka. Di Makkah itu santri itu harus dipukul. Tapi kalau ada orang tua atau kalau ada santri yang ada perasaan di diri sendirinya, kenapa itu guru mukul anak saya? Dijadikan gurunya itu seperti musuh. Ingatlah, demi Allah, gak ada keberkahan di dalam ilmunya. Ini guru, kenapa dijadikan seperti musuh? Dia mukul bukan karena dia benci. Pukulan itu terbagi 3. Berapa Pak? Berapa Ibu? Pukulan itu terbagi 3. Guru mukul santri. Apakah ketika guru mukul santri ada perasaan kebencian terhadap anak? Ada enggak Pak? Terus kenapa kalian lapor ke polisi? Mau lihat anaknya jadi Nabi Musa, apa mau lihat anaknya jadi Fir'aun? Ingat, demi Allah, yang namanya orang tua, yang namanya santri, kalau ada perasaan kesombongan sedikit, dijadikan gurunya itu seperti musuh. Demi Allah, enggak ada keberkahan di dalam ilmunya. Mau percaya, alhamdulillah. Enggak mau percaya, terserah. Lihatlah nanti. Nanti ada buktinya. Saya sampai sekarang dipukul sama orang tua saya. Walaupun saya itu S2, sampai sekarang itu saya dimarahin sama orang tua. Kita itu walaupun S2, S3, profesor, doktor, kita itu masih anak kecil di mata orang tua. Faham Kak? Jangan karena baru dapat gelar S1, S2 lalu merasa engkau ini lebih alim daripada orang tuanya. Gak boleh engkau ini ceramahi orang tuanya. Pukulan yang pertama namanya darbu ta'lim, guru mukul santri, gak mungkin ada perasaan kebencian. Pukulan yang kedua, orang tua mukul anak. Apakah orang tua ketika mukul anak, apakah ada perasaan kebencian? Ada apa enggak Pak? Hah? Enggak ada. Betul apa enggak? Oleh itu maka jangan lawan. Itu keberkahan. Andai saya itu enggak dipukul sama orang tua saya bisa jadi Fir'aun. Tapi alhamdulillah, orang tua saya itu tegas, keras, selalu bertanya, sini, apa yang disampaikan oleh khatib katanya? Sini, engkau ini bolak-balik ke Masjidil Haram, dapat apa engkau? Dapat ilmu apa engkau? Engkau sekarang ini S1 kan? Oke, jurusan takhasus sunnah. Jurusan apa? Ekonomi. Dia itu bertanya ayah saya, apa? Ilmu apa yang kau dapat? Mana? Tunjukin, buktiin. Saya mau dapat ilmunya yang kau dapat. Itulah yang namanya orang tua. Tegasilah. Jangan cuma di mana? Mau kemana nak? Kuliah. Mau kemana? Ngerjain tugas. Ngerjain tugas sama siapa?
Sama kawan. Setelah sama kawan, makan. Setelah makan, no free lunch. Tidak ada makanan yang free. Setelah makan, balik ke rumah. Rumah mana? Rumah mana? Rumah mana? Ini tugas orang tua. Tanyalah anaknya, engkau ini pergi sama siapa? Keluar sama siapa? Ilmu apa yang kau dapat? Tanyalah kepada dia. Yang pertama, diatur waktunya. Yang kedua, mendatangi guru. Yang ketiga, sering mendengar. Yang keempat, berbakti kepada orang tua. 3 cara untuk menghadapi orang tua. Diam, diam, diam. Apa bang? Jangan lawan omongan orang tua. Kalau engkau lawan omongan orang tua, pergilah ke rumah panti asuhan. Tanyalah kepada mereka, apa keinginannya engkau? Apa harapannya engkau? Apa pertanyaannya engkau? Lihatlah anak yatim itu. Duduklah sejenak sama dia. Apa harapannya dia? Apa keinginannya dia? Cuman satu, mana ibu saya? Mana orang tua saya? Ini kita ada orang tua tapi kita itu enggak berbakti, merasa lebih alim. Kalau ada anak nakal di antara ini, bawalah mereka ke rumah panti asuhan supaya mereka itu sadar. Saya di sini itu sendiri sama koper. Marilah kita nangis bersama. Saya di sini sendirian sama koper. Orang tua saya itu semua di Mekah. Baru saya terasa kenikmatan orang tua. Baru saya terasa kenikmatan ilmu. Ilmu itu yang bisa menjaga engkau, sedangkan kita yang jaga harta. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Saya bisa datang ke sini bukan karena punya banyak rezeki, banyak harta, punya nama, punya jabatan. Saya bisa datang ke sini karena kemuliaan Al-Quran. Saya baru datang Indonesia ini 5 bulan. Baru datang 5 bulan. Baru belajar bahasa Indonesia ini dalam 8 bulan. Baru saya belajar. Dari siapa? Dari ceramah-ceramah Ustaz Abdul Somad. Dan di dalam 5 bulan ini saya keliling Indonesia. Bali, Batam, Bogor, Cirebon, Makassar, Garut, di mana lagi? Banyuwangi, Probolinggo, Aceh, Medan. Kalian pernah keliling di dalam 5 bulan ini? Padahal kalian itu lahir di Indo, asli Indo, semua di Indo, tapi enggak bisa keliling. Saya 5 bulan bisa keliling. Bukan saya sombong, ini cerita supaya engkau ini ikut motivasi. Wallahi demi Allah, kalau engkau utamakan Al-Quran, dunia yang akan datang kepada engkau diri sendiri. Kita ngambil contoh. Harus ada contohnya. Ustaz Abdul Somad, beliau punya ilmu, punya Al-Quran. Ditawarin menjadi presiden, beliau enggak mau. Betul apa enggak? Apakah dia yang ngejar? Apakah dunia yang ngejar dia? Dunia yang ngejar dia. Betul apa enggak? Itulah salah satu kemuliaan Al-Quran, salah satu kemuliaan ilmu. Yang pertama, diatur waktunya. Yang kedua, mendatangi guru. Yang ketiga, sering mendengar. Yang keempat, berbakti kepada orang tua. Yang kelima, berusaha. Tidak ada gunanya engkau ini berkata, Ustaz ini saya sudah ada niat untuk menghafal, tapi enggak pernah berusaha. Baru megang Al-Quran, baru mau baca 2 ayat, ada perasaan ngantuk, ada perasaan males, ngantuk 1 kali, 2 kali, 3 kali, wajar. Tapi kalau sering ada perasaan males dan ngantuk, berarti hati engkau ini sudah gelap. Sudah apa? Sudah gelap. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha, fi qulubihim marad. Hati ini sudah gelap. Oleh itu maka bacalah Al-Quran, dengarilah bacaan-bacaan ayat Al-Quran. Lalu kemudian saya mau menutupi acara ini dengan ada 4 huruf yang mirip di bahasa Arab. Berapakah? Ada 4 huruf yang mirip di bahasa Arab. Yang pertama, sin. Apa? Sin. Contohnya,
Qul a'udzu birabbin nas. Ikutilah saya. Baca. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Yang pertama sin, yang kedua shin. Min syarril waswasil khannas. Alam nashrah laka sadrak. Wasyamsi wa duhaha. Yang pertama sin, yang kedua shin, yang ketiga zal. Apa? Zazizu. Ada perbedaan antara zal dengan jim. Jajiju. Tolong yang pakai masker, tolong dibuka maskernya sedikit. Boleh? Kita kerja sama. Hanya 1 menit aja. Bahkan enggak nyampe 1 menit. Coba berkata Zazizu. Kenapa saya berkata buka maskernya? Mana tahu di antara kita itu yang enggak bergigi. Bukan sa. Salah itu. Keluarilah lidahnya ini. Zazizu. Jangan tersinggung, ini tersinggung. Kalau tersinggung silahkan keluar. Ini belajaran supaya kita itu cepat faham. Jajiju. Contohnya, idza jaa nasrullahi wal fath. Salah. Bukan iza. Iza ini salah. The. Keluarinlah lidahnya ini. Pelit kau. Keluarilah lidahnya. Iza jaa nasrullahi wal fath. Jangan salah baca nanti. Ica-ca-ah. Salah itu. Harus tahu perbedaan zal dengan jim. Lalu kemudian mendatangi guru. Apa perbedaan antara ha dengan ha? Coba berkata ha-hi-hu. Kalau engkau ingin tahu bahwa hurufnya haknya engkau ini sudah benar apa enggak, coba menghadapi yang di sampingnya engkau, lalu berkata di mukanya dia, ha-hi-hu. Kalau dia sudah pingsan, berarti hurufnya engkau ini sudah benar. Kita tes langsung sekarang. Coba menghadapi yang ada di sampingnya. Ayolah, kita kerjasama. Ha-hi-hu. Gimana, pingsan? Iya, berarti hurufnya engkau ini sudah benar. Kalau dia pingsan. Contohnya apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Yang pertama sin, yang kedua shin, yang ketiga zal, yang keempat sa. Apa? Dengan satu suara, kerasilah suaranya. Sa. Contohnya, saya suka. Abdul Basit Musfi. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sukses selalu.
Masya Allah, tabarakallah. In ahsantu fa'inuni wa in akhta'tu faqawimuni. Apabila ada kata-kata salah dari saya yang bikin bapak itu tersinggung, yang bikin bapak atau ibu itu enggak enak hati, maka maafinlah saya. Mohon maaf, minta maaf. Saya minta maaf. Dimaafin apa enggak? Dimaafin apa enggak? In ahsantu fa'inuni, apabila ada kata-kata dari saya yang bikin engkau itu tersinggung, maka maafinlah saya, doakanlah saya, mohon doanya. Saya minta satu dari kalian, abang-abang, kakak-kakak, mbak-mbak, nenek-nenek, ibu-ibu, saya minta satu dari kalian, tolonglah doakanlah saya. Mohon doanya. Apa doanya? Matikanlah ya Allah Abdul Basit dalam keadaan husnul khatimah. Jangan sekarang. Dendam ya kalian. Matikanlah ya Allah Abdul Basit dalam keadaan husnul khatimah. Jangan sekarang. Saya belum makan. Belum, besok ada jadwal. Besok ada diskusi. Besok ada jadwal maghrib, isya, tarawih. Kalau saya mati, nanti siapa yang ceramahi kalian? Ini dendam ya. Matikanlah ya Allah Abdul Basit dalam keadaan husnul khatimah. Amin. La ilaha illallah. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat miskin mati, semua mati. Tapi di dalam kalimat itu, di dalam lagu itu enggak ada Ustadz mati. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua yang ada di sini insya Allah bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Setelah selesai acara ini, baru saya dengar berita dari Ustadz Subki Al-Mukarram Al-Muhtaram, Masya Allah, Al-Alimul Allamah, Al-Fiqhul Fahamah, Masya Allah. Saya baru dengar berita dari beliau bahwa insya Allah setelah selesai acara ini, kita itu akan makan bersama di rumah masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.